Oke, kita ketemu lagi. Hari ini, kita bakal kupas tuntas soal geguritan, sebuah seni puisi dalam bahasa Jawa yang kaya banget makna dan sejarahnya. Ini bukan sekedar tulisan kuno loh, tapi sebuah karya sastra yang terus hidup, bernapas, dan bercerita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, mungkin Anda pernah dengar geguritan dilantunkan, atau mungkin pernah baca di buku pelajaran. Tapi, apa sih sebenarnya geguritan itu? Nah, yuk kita coba pahami esensinya lebih dalam, bareng-bareng. Simpelnya, geguritan itu ya puisi. Tapi, ada tapinya nih. Coba kita lihat akarnya, dari kata gurit. Artinya itu bukan cuma menulis, tapi juga mengukir dan lagu. Ini yang keren. Jadi geguritan itu bukan cuma kata-kata, tapi sesuatu yang dipahat dengan teliti dan seringnya dibacakan dengan irama yang indah, kayak mengubah tulisan jadi musik. Geguritan ini bukan seni yang cuma dipajang doang. Justru, ini tuh denyut nadinya ekspresi budaya Jawa. Bisa jadi buku harian buat curhat, bisa jadi panggung buat kritik sosial, atau mimbar buat ngasih nasihat bijak. Dan yang paling penting, geguritan itu jadi semacam penjaga gawang buat keindahan bahasa Jawa itu sendiri. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Kita mulai dari definisinya, lalu kita jelajahi evolusinya, kita bedah juga strukturnya, belajar gimana cara menghidupkannya, dan terakhir kita lihat betapa luasnya cerita yang bisa disampaikan lewat geguritan. Sama kayak seni lainnya di dunia, geguritan itu juga berevolusi. Ada dua era besar yang perlu kita kenali. Yang tradisional namanya gagrak lawas, dan yang modern gagrak anyar. Biar gampang, bayangin aja bedanya kayak puisi klasik yang aturannya super ketat dibandingin sama puisi bebas modern yang lebih fleksibel. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Geguritan gaya lama atau gagrak lawas itu sangat terstruktur. Dia punya resep paten, jumlah barisnya, jumlah suku katanya, bahkan bunyi vokal di akhir baris pun diatur. Malah sering dibuka dengan kalimat khas sun gegurit. Nah, beda banget sama gagrak anyar atau gaya baru. Ini lebih merdeka. Penyairnya bebas dari aturan-aturan tadi, jadi mereka bisa lebih leluasa bereksperimen, pakai bahasa sehari-hari, dan ngangkat tema-tema yang relevan sama hidup kita sekarang. Oke, sekarang kita coba bedah sebuah geguritan yuk. Anggap aja kayak pelajaran biologi. Kita bakal lihat dua sisinya, struktur batin yang jadi jiwanya, dan struktur fisik yang jadi tubuhnya. Struktur batin ini ibarat nyawanya puisi. Nggak kelihatan, tapi justru ini intinya. Ada tema, yaitu ide utamanya tentang apa. Terus ada perasaan, emosi yang mau dibangun sama penyairnya. Lalu nada, ini soal sikap si penyair ke kita. Apakah dia ngajak, merenung, atau nyindir. Dan yang paling penting, amanat, pesan tersembunyi yang mau dia tinggalin buat kita. Selanjutnya, struktur fisik. Kalau tadi jiwa, sekarang ini tubuhnya, bagian yang bisa kita lihat dan dengar langsung. Ini mencakup diksi atau pilihan kata yang pas dan puitis. Terus ada gaya bahasa, kayak metafora gitu, buat melukiskan sesuatu. Ada juga citraan, kata-kata yang bikin kita seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan langsung. Terakhir, rima, yang bikin puisinya jadi merdu pas didengar. Nah, dua struktur ini, batin dan fisik, harus kerja bareng biar jadi karya yang utuh. Sebuah geguritan itu belum lengkap kalau cuma diem di atas kertas. Dia itu lahir untuk disuarakan, untuk didengar, dan yang paling penting, untuk dirasakan. Geguritan itu adalah seni pertunjukan. Yuk, kita lihat gimana cara menghidupkannya. Buat membawakan geguritan biar dapat feel-nya, ada 4 pilar utama yang dikenal sebagai 4W. Pertama, wicara, artinya pengucapannya harus jelas. Kedua, wirama, yaitu mainin irama dan tempo suaranya. Ketiga, ini penting banget, wirasa, kemampuan buat menjiwai dan nyampain emosi dari puisi itu. Dan terakhir, wiraga, yaitu gerak tubuh dan ekspresi muka yang mendukung tiap kata yang keluar. Keempatnya ini yang mengubah pembacaan puisi jadi sebuah pertunjukan yang keren. Sekarang, kita bakal lihat betapa luasnya cakupan tema dalam geguritan. Serius, dari soal rasa syukur sampai kritik sosial yang tajam, geguritan itu punya wadah untuk setiap cerita. Coba deh dengerin gimana indahnya penggambaran seorang guru di kutipan ini. Disamain kayak bintang yang nerangin di kegelapan, tapi nggak pernah minta diakui. Ini contoh sempurna gimana geguritan bisa ngomongin rasa terima kasih dengan cara yang dalam banget. Nah, kalau yang ini beda lagi. Semangat pendidikannya kerasa banget kan? Kalimat ini menggambarkan gimana sekolah itu bisa membakar semangat buat ngejar ilmu setinggi-tingginya. Ini bukti kalau geguritan bisa menangkap esensi harapan dan ambisi.
Yang ini keren banget. Dengan beberapa baris aja, kita kayak langsung ditarik ke suasana desa yang hidup di bawah sinar rembulan. Kita bisa ngerasain hangatnya kebersamaan dan indahnya alam. Puisi bisa jadi potret kehidupan sehari-hari yang begitu nyata. Dan itu baru sebagian kecil loh, jangkauannya lebih luas lagi. Ada geguritan tentang kepahlawanan yang bikin kita merinding, tentang perenungan spiritual, tentang indahnya persahabatan, sampai kritik sosial yang tajam tapi dibungkus dengan simbol-simbol yang cantik. Benar-benar, ada puisi untuk setiap cerita. Jadi, kenapa semua ini penting? Karena geguritan itu bukan sekedar peninggalan masa lalu yang dipajang di museum. Dia adalah tradisi yang terus beradaptasi, terus relevan. Dia menjaga bahasa dan nilai-nilai budaya Jawa tetap hidup, sekaligus ngasih panggung buat suara-suara modern untuk menceritakan kisah mereka. Ini jembatan antara masa lalu dan masa kini. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Setelah kita lihat betapa kaya dan fleksibelnya seni ini, kalau hari ini Anda punya kesempatan buat nulis satu geguritan, cerita apa yang bakal Anda tulis? Kisah apa dari hidup Anda yang rasanya pantas buat diukir dalam kata-kata? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.